Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita. Anak ibu guru, bapak guru, alhamdulillah kita berada di 17 Ramadan 1444 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Kita sudah menjalani puasa Ramadan ya, anak bapak ibu guru yang solih dan solihah, dari 1 sampai 17 Ramadan yang alhamdulillah hari ini kita lalui. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Anak ibu guru dan bapak guru yang dirahmati Allah, Pak Hatta sapa ya semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Harus semangat ya semuanya, karena kita sudah menyelesaikan lebih dari separuh bulan Ramadan kita. Iya, kita sudah 17 Ramadan, artinya Masya Allah kita hampir di penghujung Ramadan. Kita berbahagia ya anak ibu guru yang salih dan salihah. Kita berbahagia tentunya kita sudah melalui ya puasa Ramadan ini hampir 1,5 perjalanan. Tapi juga kita tentunya akan bersedih karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan ini Pak Hatta ingin menyampaikan bahwa tentunya momentum 17 Ramadan ini adalah hal yang bagian dari bulan Ramadan yang paling penting untuk kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah berikut ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan. Anak ibu guru yang salih dan salihah, nah dengan bertepatan dengan 17 Ramadan, siapa yang tahu nih anak ibu guru, bapak guru di rumah, siapa yang tahu apa 17 Ramadan ada momentum apa nih? Masya Allah ya, tentunya pasti Pak Hatta yakin anak ibu guru dan bapak guru yang solih dan salihah tahu bahwa 17 Ramadan adalah ayo apa? adalah dimana hari diturunkannya permulaan Al-Quran ya. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ya, dan inilah menjadi momentum disampaikan bahwa turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan ya. Masya Allah ya. Iqra yang pertama ini menjadi sebuah pertama kali Al-Quran diturunkan. Nah, berkenaan dengan ini tentunya anak ibu guru yang salih dan salihah semuanya tahu ya. Insya Allah nanti dibaca lagi bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran ya. Tapi yang paling penting di momentum ini yang Pak Hatta ingin sampaikan, ayo di awal kita kemarin tarhib ya, tarhib Ramadan, bahwa salah satu target Ramadan kita adalah beribadah yang banyak ya, menuntaskan puasanya anak ya, menuntaskan puasanya sampai 1 bulan full, 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Berikutnya apa lagi target kita? Sholat tarawih ya. Ayo nanti hampir di penghujung Ramadan makin kendor. Nanti kita libur makin kendor ya. Nah, padahal harapan kita dan sebagaimana para sahabat Rasulullah mengajarkan kepada kita, semakin hari Ramadan habis, semakin meningkat ibadah kita. Ya, semakin Ramadan terakhir, semakin meningkat ibadah kita, bukan sebaliknya. Tadi tarawih kita fullkan, ditambah qiyamul lail ya. Berikutnya yang paling penting di momentum 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran ya. Kemarin di sekolah kita sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, target kita minimal berapa? 1 kali hatam. Nah ya, 1 kali hatam di bulan Ramadan, bahkan bisa lebih, Masya Allah ya. Masya Allah kalau bisa lebih. Kenapa kita harus menghatamkan Al-Quran? Bahwa memang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita anak ya, Rasulullah itu sering membaca Al-Quran. Para sahabat itu tentunya sering membaca Al-Quran ya. Tapi di bulan Ramadan ini ya, Rasulullah lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Selain dia lebih banyak bersedekah, juga lebih banyak dia membaca
membaca Al-Quran. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah pun langsung disimak oleh malaikat Jibril. Masya Allah, ya. Nah, anak ibu guru yang salih dan salihah, mari Pak Hatta mengajak kepada kita semua di momentum 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran atau yang sering kita sebut nuzulul Quran, ya, kita meningkatkan, menuntaskan bulan Ramadan tahun ini dengan menghatamkan, ya. Kalau bisa dapat 2 kali, 3 kali, Masya Allah, ya. Artinya pahala lebih banyak kita dapatkan, dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini, Ramadan kita tahun ini akan lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Anak ibu guru yang salih dan salihah, di momentum 17 Ramadan ini sebagai hari di mana diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran, anak ibu guru yang salih dan salihah, Pak Hatta ingin sampaikan bahwa ada 4 minimal kewajiban kita terhadap Al-Quran. Enak ya, ada 4, dan ini insya Allah alhamdulillah sudah kita laksanakan, ya. Dengan momentum nuzul Quran 1444 Hijrah ini, bagaimana kita semangat lagi melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita yang pertama? Masya Allah, yang pertama apa? Nah, insya Allah tahu ya, yang pertama adalah membaca dan menghafalkannya, ya. Membaca dan menghafalkannya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Masya Allah, Pak Hatta tahu sekali kita di sini terus berusaha membacanya dengan baik, menghafalkannya hingga menjadi kita menjadi hafiz atau hafizoh, ya. Insya Allah ini salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua adalah mentadaburi dan mempelajarinya. Nah, bukan hanya membacanya dengan baik, berikutnya hafal Al-Quran itu, ya, tapi mempelajari dan mentadaburinya, ya. Kita baca artinya, kita tadaburi, kita renungi, ya, Al-Quran, isi Al-Quran itu, ya. Bukan hanya sebatas dari kita membaca dan menghafalkannya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kewajiban kita mengajarkannya. Nah, ya, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dikatakan dalam hadis Nabi ini bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ya. Anak ibu guru yang salih dan salihah semuanya, Pak Hatta tahu sudah berikhtiar, semangat sekali, ya, kita belajar. Bahkan bapak ibu guru pun masih belajar dengan Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ya, nanti di rumah bisa diajarkan sama adik-adiknya, ya, diajarkan sama ayah bunda pun tidak apa-apa, belajar dengan kalian mengajarkan sama ayah bunda jika ayah bunda belum fasih, belum bisa membaca atau belum mau menghafalkan Al-Quran, ya, karena ini salah satu kewajiban kita. Dan yang terakhir adalah di momentum nuzulul Quran ini, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa, nak? Yang terakhir ini yang paling berat memang, mengamalkannya, nak, ya. Setelah membacanya, setelah menghafalkannya, setelah mentadaburi, setelah mempelajarinya, berikutnya setelah mengajarkannya, jangan lupa yang terakhir adalah mengamalkannya, ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, memang kita mungkin tidak bisa, ya, mengikuti seperti Rasulullah. Rasulullah SAW itu digambarkan seperti Al-Quran berjalan, ya. Disebutkan bahwa Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Segala aktivitasnya itu berunjuk pada Al-Quran. Apapun yang dilakukannya atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi mungkin kita tidak bisa mengikuti 100% seperti Rasulullah, tapi kita berikhtiar mana-mana yang kita sudah tahu tentang Al-Quran, ya, terutama apa nih, anak-anak ibu guru yang salih dan salihah, tentang adab-adab yang diajarkan dalam Al-Quran, ya, dan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang pernah kita pelajari, yang itu ada dalam Al-Quran, minimal kita maksimalkan, kita bisa mengamalkannya, ya. Mudah-mudahan momentum nuzul Quran 1444 Hijrah ini menjadi start kita untuk memperbaiki adab-adab kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki ibadah kita. Nah, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita semua untuk menuntaskan bulan Ramadan tahun ini. Pak Hatta ingatkan sekali lagi bahwa jangan lupa akhir-akhir Ramadan ini semakin kuat, semakin semangat, ya, semakin kencang untuk terus beribadah, membaca Al-Qur'annya, sholat tarawihnya, dan seterusnya. Tentunya puasanya dituntaskan sampai full 1 bulan penuh. Nanti kita disambut dengan 1 Syawal 1444 Hijriah menjadi hamba Allah yang kembali suci. Demikian mungkin yang bisa Pak Hatta sampaikan. Tetap semangat, ya, terus semangat. Kita tuntaskan Ramadan kita dengan kesuksesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.